Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hans Arsunda Girsang dengan NIM 2303060669. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi pada unggas, yang pada tepatnya pada ayam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang topografi ayam. Sebelum menjelaskan topografi ayam, saya akan menjelaskan tentang sistematika ayam. Yang pertama itu filum atau chordata, subfilum atau vertebrata, kelas atau adalah Alpes, ordo Galliformis, subordo Galli, famili Phasianidea, subfamili Phasininae, tribus Phasinina, genus Gallus, spesies Gallus domestica. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu bagian caput. Yang pertama itu caput terbagi atas. Yang pertama itu rostrum yang terletak pada paru, yang di sini, yang di paru, yang merupakan mulut pada alves yang disusun oleh maksila atau rahang atas dan rahang bawah yang dilapisi oleh zat tanduk. Yang kedua itu kapung oris yang terdapat pada alat-alat maksila. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama nares posteriores yang menghubungkan rongga mulut dan rongga hidung yang berada di sini, yang terletak pada bagian tengah dan belakang membentuk visura. Celana secondaria yang berbentuk celah. Yang kedua itu ostinum pharyngeum tuba yang terletak pada medikal di belakang visura karnao sacrorinda. Yang ketiga itu palatum. Pada bagian ini terdapat dua lipatan, yaitu bagian tepi dan bagian tengah. Terus bagian yang ketiga itu nares anteriores, yaitu lubang hidung yang ada di sini. Lubang hidung yang berjumlah sepasang terletak pada bagian lateral atau rostrum atas. Yang keempat kera yang merupakan tonjolan kulit yang lunak pada pangkal rostrum atas, yaitu ini. Ostinum finus, indera penglihatan, dikelilingi oleh kulit yang berbulu berjumlah sepasang, yaitu yang di sini, ini. Yang kedua itu kelopak mata yang dapat digerakkan palpebra superior dan inferior. Di bawah kelopak mata terdapat selaput, yaitu yang ini penutup matanya, ini, dan di sebelah sini. Yang keenam itu porus acousticus externus yang terletak pada dorsal caudal dari organon finsus, ditutupi oleh bulu halus. Ini. Terdapat membran timpani yang berguna untuk menangkap getaran suara. Baiklah, yang kedua itu cervix, yaitu berbentuk panjang dan fleksibel, menghubungkan caput dan trunkus. Yang ketiga itu trunkus, tertutup bulu yang tebal. Pada trunkus terdapat dua pasang ekstremitas. Di bagian kaudalnya terdapat bangunan yang disebut orogepium, tempat berpangkalnya bulu-bulu ekor yang di sini. Di bagian dorsal dari uropygium terdapat papila yang berlubang sebagai muara kelenjar minyak, yaitu glandula uropegalis yang berguna untuk meminyaki bulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi bulu. Anatomi bulu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu plumae, bulu penutup bagian tubuh luar yang juga membentuk figur atau bentuk burung. Yang termasuk tipe plumae adalah bulu, sayap, dan ekor. Bagian-bagian dari plumae terbagi atas kalamus atau kuil yang berada pada pangkal bulu yang berada di sini. Bagian ini berongga dan mempunyai dua macam lubang. Yang pertama itu umbilicus inferior pada pangkal ekor dan umbilicus superior pada bagian distal. Yang kedua itu rachis atau shaft yang berada pada tangkai bulu yang itu berada di sini. Ini adalah lanjutan dari kalamus yang tidak berongga, merupakan penyongkong flexum atau fan yang merupakan bulu di sini. Ini berada di kanan dan kiri rachis. Vesiculum tersusun oleh barbae yang melekat pada rachis. Tipe barbae mempunyai cabang yang disebut barbule. Ada dua macam barbule. Yang pertama itu barbule distal yang mengarah distal atau ujung bulu. Pada bagian ini terdapat kait yang berguna untuk mengait barbule
proksimal sehingga bentuk bulu tidak mudah rusak. Yang kedua itu berbulai proksimal yang mengarah pada pangkal bulu. Yang jenis kedua bulu yaitu permulai, yaitu yang ini. Tipe ini banyak terdapat pada burung yang masih muda dan burung yang sedang mengeram, yang berguna untuk mengurangi yang berguna untuk menghilangnya panas tubuh. Mempunyai kalamus yang pendek, rasis memproduksi berbaya yang panjang dan fleksibel, sedangkan berbulanya pendek. Jenis bulu ketiga yaitu Filoplumae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut pada tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat berbaya dan berbulai. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang. Fungsi bulu ini masih belum diketahui. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem troposum atau otak. Sistem troposum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu seberasum, berfungsi mengatur semua aktivitas sadar pada ayam. Seberasum terdiri dari hemisfer cerebri dan lobus olfaktoris. 2. Cerebellum berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. 3. Medulla oblongata berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah, kebutuhan oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. 4. Medulla spinalis berfungsi untuk mengantar informasi dari otak ke otot dan organ tubuh lainnya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada ayam dimulai dari 1. Rostrum atau paru di sini. 2. Esophagus atau leher yang merupakan di sini merupakan saluran lewat makanan setelah masuknya melalui rostrum. Pada esophagus terjadi pergerakan peristaltik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke organ pencernaan selanjutnya. Yang ketiga itu invigulasi atau crop atau tembolok yang merupakan yang berada di sini yang merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Sementara pada crop makanan akan dilunakkan dengan getah dan dihasilkan crop. Yang keempat itu proventriculus yang berada di sini yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Yang kelima ventriculus atau ampela. Yang keempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik melalui bentuan-bentuan kecil, yaitu yang berada di sini. Yang keenam itu intestinum tenuum terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh pili-pili pada dinding usus. Pada intestinum tenuum juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Kakeum atau cecah yang terletak pada di sini. Tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Cesium merupakan batas antara intestinum tenuum dengan intestinum crassum yang berfungsi untuk mengelola sisa-sisa makanan yang tidak dicerna menjadi fases. Rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Rektum itu yang berada di sini. Di sini dekat kloaka. Kloaka merupakan organ pencernaan. Kloaka merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk jalannya keluar fases, yaitu berada di sini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang glandula digestori atau organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ada 3, yaitu hati, pankreas, dan kantung empedu. Yang pertama itu hati, yaitu yang ini. Hati terletak di antara ginjal dan empedu yang memiliki warna kemerahan dan terdiri atas 2 lobus, yaitu lobus dexter atau kanan yang besar dan lobus sinister kiri yang kecil. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi yaitu memproduksi empedu. 2. Pankreas. Yang ini terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pancreaticus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin karena pankreas mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Sebagai kelenjar eksokrin mensekresikan getah pankreas yang dialirkan ke usus halus. Yang ketiga itu vesika phallea atau kantung empedu, yaitu yang ini, yang merupakan 2 saluran empedu mentransfer empedu dari hati ke usus.
Saluran kanan empedu lebih melebar sehingga daya tampung dan aliran lebih besar dari yang kiri. Fungsi empedu yaitu mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase dan pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecahkan lemak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang enzim pada proses pencernaan. Yang pertama itu enzim amilase yang terdapat di mulut, yaitu yang berada di sini. Enzim ini berfungsi sebagai pemecah fatty atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Yang kedua yaitu enzim pepsin yang terdapat pada proventriculus dan gizzard, yaitu yang berada di sini. Ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga itu enzim tripsin, yaitu yang berada di sini. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino untuk diserap oleh tubuh. Yang keempat itu enzim sakrase yang berada di usus halus yang sini. Enzim ini berfungsi untuk memecahkan sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Yang kelima itu enzim maltase yang berada di sini. Enzim ini berfungsi untuk memecahkan maltase dan menjadi glukosa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem sirkulatoria atau peredaran darah. Ada 3 organ yang berperan dalam sirkulasi darah. Yang pertama itu jantung, memiliki beberapa bagian, diantaranya ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua itu darah. Darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai transportasi nutrisi, O2, CO2, dan juga hormon. Yang kedua itu sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai antibodi. Yang ketiga itu keping darah atau trombosit yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Yang ketiga itu pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2. Yang pertama itu arteri yang berfungsi sebagai mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua itu vena yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung yang kaya akan CO2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respiratori atau sistem pernapasan. Sistem respiratori pada unggas dimulai dari yang paling luar yaitu nares. Yang di sini. Organ pernapasan ayam yang pertama adalah nares atau yang sering disebut juga dengan lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara sehingga ayam bisa bernapas dengan baik. Di lubang hidung, ayam juga terdapat bulu-bulu halus untuk menyaring. Terus yang kedua, glotis dan laring. Posisinya ada pada pangkal trakea. Sini. Ya. Posisinya ada pada trakea di sini yang pada atas. Mempunyai perbedaan yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis adalah jalan masuknya udara ke dalam trakea. Laring juga mempunyai fungsi sebagai jalan masuknya udara selama proses inspirasi. Yang ketiga itu trakea. Trakea merupakan pernapasan ayam yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan, yaitu yang berada di sini. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolapse karena adanya tekanan negatif pada saat ayam bernapas. Yang keempat, syrinx. Setelah dari trakea turun ke bawah, di sini di pangkal bagian bawah trakea ada namanya syrinx. Di dalam syrinx ini terdapat lipat-lipatan berupa selaput, di mana selaput ini dia bergetar maka akan mengeluarkan suara. Suara ini timbul saat proses pernapasan ekspirasi. Ini terjadi ketika syrinx bekerja sebagai katup penjaga keselarasan tekanan udara yang berada di sini. Yang kelima itu bronkus. Setelah syrinx ada percabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubung dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli ini terjadi pengungkuran gas. Yang keenam itu pulmo atau paru-paru. Atau
dikenal dengan paru-paru berjumlah sepasang dan diproteksi oleh tulang rusuk. Fungsi dari pulmo atau paru-paru pada ayam adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh itu air sak atau kantong udara. Air sak adalah kantong udara pada ayam. Ini berfungsi untuk mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan.